Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Nanang Saiful Rahman selaku dosen Bahasa Indonesia dan juga teman-teman saya yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Adelia Safira Hasna, program studi Fakultas Hukum. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Maraknya Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Pinjaman Online Ilegal. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan iptek, ilmu pengetahuan, teknologi kini membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Banyak sekali perubahan yang terjadi untuk mempermudah kehidupan manusia menjadi keuntungan dari adanya perkembangan teknologi. Pemanfaatan perkembangan teknologi saat ini membuat mulai banyak muncul dan berkembang seperti financial teknologi atau biasa disebut dengan fintech. Salah satu produk yang terkenal dari fintech yaitu pinjaman online. Mudahnya syarat yang diberikan oleh pinjaman online menjadikan masyarakat lebih memilih menggunakan pinjaman online dibanding dengan bank konvensional. Hal ini justru menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Sejumlah pinjaman online ilegal atau tanpa izin mulai bermunculan di masyarakat. Ketika telah memasuki jatuh tempo dan tidak bisa membayar, bunga ini akan semakin membengkak angkanya. Tak hanya itu, ketika melakukan penagihan, pengguna pada pinjaman online ilegal itu biasanya melakukan perlakuan yang tidak menyenangkan atau bahkan mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah dari penelitian artikel ilmiah ini yang pertama yaitu bagaimana cara mencegah penggunaan pinjaman online ilegal dan kemudian bagaimana upaya hukum yang dilakukan OJK untuk mengatasi layanan pinjaman online ilegal serta upaya penegakan hukum. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengedukasi masyarakat tentang di tengah maraknya penggunaan pinjaman online ilegal, harus mengetahui bagaimana cara mencegah pinjaman online ilegal. Kemudian, artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan OJK untuk mengatasi layanan pinjaman online ilegal serta penegakan HAM. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat yang hendak menggunakan pinjaman online agar lebih berhati-hati dan cermat. Jadi mereka harus mempelajari terlebih dahulu syarat, kewajiban, serta risiko yang akan didapatkan ketika hendak menggunakan layanan pinjaman online tersebut. Kemudian penelitian ini juga diharapkan memahami hal apa saja yang dilakukan oleh OJK dalam mengatasi pinjaman online ilegal, serta kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga aturan hukum yang diterapkan dapat dengan efektif mengurangi angka kasus pelanggaran hak asasi manusia akibat pinjaman online ilegal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan maksud saya pendekatan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau penelitian ilmiah yang menekankan pada sumber data. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak berusaha menghitung serta menganalisis angka, melainkan menganalisis data berupa kata, lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia. Kemudian data dan sumber data dari penelitian ini yang pertama yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu penelitian studi pustaka merupakan penelitian untuk mengumpulkan data secara mendalam serta pengumpulan informasi melalui berbagai literatur seperti buku, catatan, artikel, jurnal,
serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian analisis data yang digunakan, yang pertama ada editing, yaitu meriksa kembali data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta keselarasan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada organizing, mengorganisasi data yang diperoleh dengan kerangka yang diperlukan. Kemudian ada finding, melakukan analisis lanjutan dari data yang telah dikumpulkan, sehingga ditemukan kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, cara mencegah penggunaan pinjaman online ilegal di tengah maraknya pinjaman online. Maraknya pinjaman online ilegal juga disebabkan oleh regulasi layanan pinjam online yang sudah ada, masih memberi celah bagi perusahaan untuk lebih memilih tidak mendaftarkan layanan pinjam online-nya ke OJK. Alasannya karena peraturan OJK itu dinilai terlalu ketat dan sulit untuk dipenuhi serta perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Semakin banyaknya pinjaman online ilegal juga memberikan dampak negatif. Yang pertama, layanan pinjaman ilegal bisa dijadikan sebagai tempat pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Yang kedua, masyarakat itu tidak menyadari bahwa layanan pinjaman online akan mencatat data pribadi mereka pada saat mereka akan mendaftar. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan data pribadi konsumen, sehingga ketika melakukan penagihan, penagih hutang tuh biasanya menggunakan alasan ini tuh untuk menuntut haknya atas pelunasan hutang para pengguna pinjaman online ilegal ini. Kemudian yang ketiga, pinjaman online ilegal itu menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak. Padahal pinjaman online ilegal itu jumlahnya lebih besar dibanding dengan yang terdaftar di dalam OJK. Yang keempat, masyarakat tidak membaca secara detail keuntungan, sehingga di akhir masyarakat terjerat hutang dengan bunga yang sangat besar. Dan yang kelima, penagih hutang yang tidak beretika disertai dengan ancaman membuat muncul banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, hal ini juga membuat peningkatnya kasus bunuh diri akibat terlilit hutang dan tidak bisa membayar. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi, pada peraturan tersebut tertera hal apa saja yang wajib diketahui perusahaan yang bergerak dalam layanan pinjaman online. Namun, OJK hanya dapat memberi sanksi secara legal, sedangkan terhadap layanan pinjaman online ilegal, OJK hanya dapat memberi sanksi penutupan usaha. Melihat hal ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pinjaman online diantara yaitu, yang pertama, pastikan meminjam di perusahaan yang terdaftar dan berizin. Kita bisa mengeceknya dengan membuka website resmi OJK di laman www.ojk.go.id. Yang kedua, meningkatkan literasi sebelum menggunakan layanan pinjaman online. Yang ketiga, pelajari lebih dahulu syarat dan ketentuan yang diberikan. Ketahui dampak dan perlindungan hukum dari layanan pinjaman online tersebut. Pelajari bunga dan denda yang ditawarkan sebelum meminjam pada layanan pinjaman online. Yang keempat, meminjam sesuai dengan kebutuhan dan tidak lebih dari jumlah penghasilan. Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan ketika hendak membayar. Dan yang terakhir atau yang kelima, lunasi tepat waktu agar terhindar dari denda yang membebani. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan OJK untuk mengatasi layanan pinjaman online ilegal serta penegakan HAM. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ini secara rinci mengatur pemberian perlindungan sebagai konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya sinergi kerjasama dalam rangka pengawasan terhadap layanan pinjaman online antara beberapa pihak terkait. Dalam pengawasan terhadap layanan pinjaman online, OJK membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi atau biasa disebut dengan Satgas Waspada Investasi. Dalam melakukan penanganan ini, OJK juga bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti Kementerian Perdagangan,
perbankan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, kemudian ada Badan Koordinasi Penanganan Modal atau BKPM sebagai regulator, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai lembaga pendukung, yang kemudian nantinya Satgas Waspada Investasi ini akan melakukan upaya pemblokiran situs, melakukan pemeriksaan terhadap layanan pinjaman online yang diduga ilegal, kemudian meminta layanan tersebut untuk menghentikan usahanya, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus tersebut. Kemudian maraknya layanan pinjaman online ilegal di Indonesia membuat jatuhnya banyak korban pelanggaran hak asasi manusia seperti teror yang dilakukan saat melakukan penagihan hingga pencurian data pribadi. Sungguh bertentangan dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Sebagai upaya dalam perlindungan konsumen, maka hal yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi diantaranya seperti yang pertama, melakukan pengumpulan data terhadap pinjaman online ilegal, kemudian melakukan pemanggilan. Setelah melakukan pemanggilan, OJK akan memberikan penjelasan agar segera mendaftarkan layanan mereka ke OJK. Apabila tidak ada tanggapan, maka OJK dapat atau berhak mengumumkan kepada masyarakat daftar nama layanan pinjaman ilegal tersebut. Kemudian, secara rutin, OJK akan melakukan koordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran website dan aplikasi dari pinjaman online ilegal. Yang ketiga, masyarakat yang terbukti mendapat ancaman, teror, intimidasi, atau hal lainnya yang terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia dapat melaporkan kepada aparat hukum. Yang keempat, atau yang terakhir, OJK melakukan koordinasi dengan perbankan. Jadi apabila ditemukan rekening diduga melakukan kegiatan layanan pinjaman online ilegal, perbankan diminta tidak menerima permintaan pembukaan rekening tanpa adanya rekomendasi dari OJK. Kesimpulan dari artikel ilmiah ini, berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa mudah dan cepatnya proses pinjaman online menjadi alasan masyarakat lebih memilih menggunakan pinjaman online dibanding bank konvensional dan membuat pinjaman online bertumbuh dengan pesatnya. Maraknya pinjaman online juga menimbulkan dampak negatif. Maka dari itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pinjaman online. Beberapa upaya juga telah dilakukan OJK untuk melakukan pengawasan terhadap pinjaman online ilegal, seperti membentuk Satgas Waspada Investasi, dan dalam melakukan pengawasan Satgas Waspada Investasi juga telah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Dari penelitian ini, saya berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umum dan masyarakat yang hendak menggunakan layanan pinjaman online. Adapun bagi mereka yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pinjaman online ilegal, bisa memperdalam lagi pinjaman online ilegal menggunakan metode studi kasus. Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali terdapat kekurangan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat dibutuhkan penulis agar penilaian ini dapat disusun dengan baik di kemudian hari. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.